Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konita, Allahu Akbar. kalau saya bilang keluarga adalah konita, konita adalah keluarga, ya. Ulangi, keluarga adalah konita, konita adalah keluarga. Karena kita insya Allah ayah bunda di sini adalah keluarga buat kita semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittatin ayamin sumastawa 'alal arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa'atimul hajjah wal umrata lillah. Iya, apa itu umroh? Umroh itu adalah kunjungan, ya. Umroh itu adalah kunjungan, secara syar'inya adalah kunjungan ke Baitullah, ke rumah Allah. Nah, namanya kita tamu, ya. Kita tamunya Allah, kita harus tahu adab sebagai tamu itu seperti apa ketika kita datang ke tuan rumah. Nah, setelah itu, kami sebagai penyelenggara umroh dan haji berkewajiban untuk menyampaikan materi manasik seperti ini ayah bunda, supaya apa? Ayah bunda lebih paham, minimal ya ada bayangan, ada gambaran gitu ya. Walaupun nanti pada pelaksanaannya saya dan Ustadz Rahim yang ada di sana nanti akan selalu membimbing ayah dan bunda sekalian. Oke? Dan tidak melakukan larangan ihram dan melaksanakan tata cara manasik. Nah, manasik itu tata caranya ya. Dan yang sudah ditentukan oleh karena hampir seluruh rukun haji atau umroh dilaksanakan kecuali wukuf. Perbedaan haji dengan umroh ayah bunda hanya dua. Yang pertama wukuf di padang Arafah, sama kita nggak ngelontar di Jamarot itu. Selebihnya sama semuanya. Gitu. Lalu apalagi perbedaannya kalau haji waktunya sudah ditentukan, hanya ada di bulan Zulhijjah. Sementara kalau umroh kapan aja boleh, ya gitu. Baik, selanjutnya Kak. Oke, yang perlu ayah bunda perhatikan adalah syarat, rukun, dan wajib. Ini yang harus diperhatikan oleh para jamaah. Yang pertama syarat umroh adalah muslim. Kalau yang non muslim boleh nggak? Ya enggak, harus muslim. Lalu yang kedua berakal, artinya sehat nih akalnya, nggak gila, nggak gila, nggak lupa, nggak pikun gitu. Nah artinya berakal dengan berpikir dengan cara yang sehat. Yang selanjutnya balik. Udah pada balik ini semua? Balik kanan atau balik kiri? Udah balik ya bunda ya, udah balik artinya. Laki-laki mau perempuan ini syarat utamanya umroh adalah udah balik. Kalau anak kecil gimana? Ya belum balik deh, ya boleh sih umroh tapi dia belum masuk ke dalam syarat umroh. Lalu yang selanjutnya mampu secara fisik lahir batin. Tuh. Siap bunda, ada yang batinnya mampu, lahirnya nggak mampu. Kenapa? Pengen banget ke sono, duitnya gitu, atau sebaliknya duitnya banyak, waktunya kesempatannya nggak datang. Rukun ini wajib ayah bunda. Apabila ayah bunda tidak melakukan di antara tuntunannya maka batal. Jadi batal. Nah, yang pertama rukun umroh itu ada 5. Yang pertama berihram dengan memulai niat ihram di tempat miqat. Nah, nanti doanya nanti saya akan sampaikan. Ya, labbaik Allahumma umratan. Nah, disebutkan ketika kita umroh yang pertama itu wajib buat diri kita sendiri dulu ayah bunda. Nanti baru umroh yang kedua atau umroh sunnah boleh membadalkan. Kalau ayah bunda ada orang tua kita yang mungkin sudah berpulang, hadiahkan badal umrohnya untuk orang yang kita cintai. Tapi satu orang aja, jangan rombongan. Saya badalkan umroh bapak saya, kakek saya, uyut saya, cucu saya, tetangga saya. Jangan diborong begitu. Karena apa? Satu orang itu dilakukan hanya 1 kali badal umroh. Oke, selanjutnya setelah berihram, lalu kita ke rukun kedua tawaf. Tawaf tuh yang memutari, mengelingkari Ka'bah ya. Selanjutnya sya'i.
Nanti dari Bukit Sofa berakhir di Bukit Marwah. Nanti detailnya saya akan sampaikan, ayah bunda. Yang keempat adalah tahallul. Tahallul itu dengan mencukur rambut. Sunnahnya 3 lembar, kalau laki-laki boleh nanti dibanyakin. Lalu yang terakhir ada tertib. Selesai. Setelah selesai, ini udah kelar tuh umroh. Nah, boleh yang tadinya ayah masih pakai ihram, udah boleh ganti baju biasa seperti ini lagi dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, wajib umroh. Nah, wajib umroh ini dimulai dari ihram, dari tempat miqat. Nah, nanti karena kita adanya posisinya di Madinah, insya Allah nanti tempat miqat kita ada di Masjid Bir Ali. Gitu, kurang lebih jarak sekitar 20 sampai 30 menit dari hotel tempat kita menginap ya. Nah, hal-hal yang dilakukan sebelum berihram. Bunda, ayah, yang pertama adalah disunahkan untuk mandi besar. Artinya mandi hadas. Seperti mohon maaf, seperti ayah bunda kayak mandi junub gitu. Ya, mandi besar keramas. Ya, dengan niatnya nawaitu ghusla lil ihrami lillahi ta'ala. Aku niat mandi ihram ya, sembari ngeguyur kepala kalau di sono nggak ada gayung, nggak ada sahur ya. Ketika buka gitu nawaitu ghusla lil ihrami lillahi ta'ala. Aku mandi ihram karena Allah Ta'ala. Ini dilakukan sebelum mikot ya, ketika kita masih di hotel ya, sebelum kita ihram di tempat mikot. Yang kedua, membersihkan badan, memotong kuku. Boleh tuh motong kuku di sini. Menipiskan kumis. Ada yang punya kumis? Wah, aman ayah, nggak ada yang kumisan kayaknya. Ya, mencukur bulu ketiak. Ini boleh sunnah. Atau mencukur bulu kemaluan. Di sini pun juga sunnah ya. Yang ketiga, memakai minyak wangi di badan. Masih boleh kalau pakai minyak wangi di badan, jangan di baju, tapi di badan ya. Ini khusus bagi laki-laki aja, perempuan nggak usah ya. Lalu kemudian pakailah 2 kain ihram. Nah, buat ayah nih, kalau ibu-ibu nggak usah kain ihram ya. Buat ayah 2 lembar ini. Sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus. Artinya yang kayak kita pakai sekarang ini udah cantik-cantik kayak gini aja kalau kita. Ya, prinsipnya adalah menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Mohon maaf ayah bunda, buat yang pakai niqab pada saat berumroh itu wajib dibuka. Karena mukanya sama telapak tangan itu yang kudu kelihatan. Gitu, ya. Lanjut. Oke, nah setelah mandi, potong kuku, cukur-cukur dan sebagainya, setelah itu kita disunahkan untuk sholat sunnah ihram. Ya, sunnah ihram kalau udah rapi, udah cakep tuh, udah rapi, kita baru melakukan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Banyak baca istighfar, banyak baca syahadat, banyak baca sholawat, dan juga niat. Nah, nanti kita akan memulai niatnya pada saat di Masjid Bir Ali. Setelah kita keluar dari hotel kita, check out ya, dari hotel Madinah, baru kita nanti ke Masjid Bir Ali. Nah, sama-sama kita ntar di sini. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha atau labaik Allahumma umratan. Nah, larangan ketika masuk ihram. Ayah bunda ceritanya udah niat nih, udah niat di bus ntar bareng-bareng dipandu oleh Ustadz Rohim nanti. Nanti bacanya bareng-bareng ya, jangan takut nggak kebaca, mesti kudu ini ya. Yang pertama, setelah kita menjatuhkan labbaik Allahumma umratan, saya niat umrah untuk diri saya sendiri, sebut namanya. Nah, setelah itu larangan terjadi. Apa yang nggak boleh? Yang pertama, buat bapak-bapak nggak boleh menutup kepala dengan penutup apapun. Ayah Abdus nanti peci udah kagak boleh dipakai tuh ya, dilepas. Lalu misalkan apa yang menutupi lagi selain peci, sorban misalkan, pakai tudung yang sorban tuh udah nggak boleh. Atau apalagi misalkan kedinginan di dalam bus gitu, kayak ihramnya diginiin gitu, nggak boleh nih ya. Pokoknya apapun yang terjadi nggak boleh kalau sudah masuk niat ihram.
Lalu yang kedua, mencukur rambut dan memotong kuku udah nggak boleh lagi. Kan tadi udah dikerjain sebelumnya, ya. Lalu memakai wewangian, nih nggak boleh juga. Ini baik laki-laki maupun perempuan, udah nggak boleh semprot-semprot, apalagi wanginya yang ada alkoholnya, nggak boleh itu dipakai, ya. Lalu memakai pakaian berjahit. Nah, ini buat laki-laki, ngapunten ayah. Ya, ini kita lakinya cuma dikit nih, cuma ada 5 orang lakinya, ya. Yang berangkat suami istri, bunda ya, ya nanti tolong dibantu ayahnya ya pakai kain ihram. Nah, terlebih apa? Laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit. Artinya, mohon maaf, underwearnya dicopot. Ya ayah ya, nggak apa-apa ya, kedinginan dulu dia. Emang kenapa? Ya emang begitu, karena mohon maaf underwear itu kan berjahit, itu nggak boleh. Jadi kudu dicopot, jadi hanya 2 lembar inilah yang akan menutupi ayah. Ya, hati-hati yang kencang ntar make ini takut melorot. Bahaya seantero, jaga kalau sampai melorot ya. Ya, nanti akan disampaikan bagaimana cara memakai ihramnya ya. Yang selanjutnya, membunuh binatang. Misalkan lagi enak tidur nih, tiba-tiba ada nyamuk, biasanya kita refleks tuh begitu. Jangan, nyamuk kalau perlu dielus-elus tuh nyamuk. Cukup gitu aja, jangan ditabok, nggak boleh. Ada melihat semut, kalau melihat semut pengennya dipites itu semut, jangan, nggak boleh. Ya, cukup kita usir atau dengan cara yang baik begitu. Selanjutnya, nah, hubungan suami istri kagak boleh. Tuh, padahal kan itu halal kan sama istri saya sendiri. Ya nggak boleh kalau lagi ihram. Makanya sesuatu yang tadinya halal menjadi haram pada saat kita melakukan ihram, dalam keadaan ihram. Nggak boleh hubungan suami istri. Lihat-lihatan mah boleh nggak? Ya kalau lihatnya pakai sir kagak boleh. Ya, nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Ya, lalu tidak boleh tidak boleh lagi rafas. Rafas itu adalah mohon maaf ngomong jorok. Kan suka ada ya orang yang kalau ngomong tuh bawaannya pengen porno aja gitu. Itu namanya rafas, itu nggak boleh. Atau namanya fusuk. Fusuk itu adalah maksiat, melakukan maksiat. Yang terakhir adalah jibal. Jidal itu artinya adalah berantem. Mohon maaf nih, suami istri biasanya gara-gara main kain ihram pada berantem tuh. Ini bang, muternya ke kanan, kagak ke kiri, katanya begini gitu. Jangan sampai kita melakukan perbuatan itu, artinya ribut gitu, berantem gitu, nggak boleh ya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan akad nikah. Ya, orang lagi ihram dia nikah, ntar apa? Kelarin dulu umrohnya baru tuh dia boleh nikah. Atau melamar, nggak boleh juga. Di tempat ini, di depan Ka'bah lagi tawaf nih, saya melamarmu wahai Adinda. Nggak boleh, ntar udah kelar baru ngelamar. Emang nggak sabar apa? Nggak boleh kita melaksanakan akad nikah ataupun melamar dalam keadaan kita berihram. Nah, ini tawaf ya. Tawaf. Nah, ayah bunda tadi di sini kita adalah ada itu tadi kasih warna deh. Nah, ini adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad tuh yang ada batu itu ya. Di sana apabila ayah bunda kepingin mengejar Hajar Aswad silahkan. Ya. Tetapi kalau dalam keadaan ihram jangan pegang-pegang apapun. Karena tadi prinsipnya kita nggak boleh pakai wangi-wangian. Kalau kita pegang Hajar Aswad itu banyak wewangian di situ. Kita pegang makom Ibrahim yang kayak sangkar burung emas gitu, itu juga banyak wangi-wangian. Nggak usah pegang-pegang dulu kalau kita lagi ihram. Udah fokus aja nih tawaf aja 7 putaran. Ya, pegang Ka'bah dulu enggak, ntar ada waktunya ayah bunda. Nanti saya bawa ke situ, puas-puasin deh. Ya, jadi ketika kita dalam keadaan ihram untuk umroh, jangan kegoda apapun dulu. Fokus aja kita untuk tawaf sini. Dimulai dari Hajar Aswad, dan yang tadi saya bilang di sebelah kanan nanti ada lampu warna hijau untuk memulai kita isti'lam. Bismillahi Allahu Akbar. Pun itu bukunya dapat dari Konita. Kudu apal nggak? Nggak usah diapalin.
ribet gitu kalau ngapalin gitu ya. Udah sunnahnya baca cuman bisanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah, terus aja itu dilakukan sampai dengan ketemu rukun yamani. Mulai dari sini muternya gini ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ketika ada di rukun yamani ganti bacaannya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Rabbana atina, terus lagi sampai dengan ketemu di Hajar Aswad. Ketika udah nyampe di Hajar Aswad itu berarti putaran 1 udah lewat ya. Lalu istilam lagi, ada lampu hijau di sebelah kanan, langsung kita bismillahi Allahu Akbar. Kita kecup lagi tangan kita sebagai tanda bahwa kita mengecup Hajar Aswad. Mulai lagi subhanallah walhamdulillah gitu. Kalaupun nanti Ustadz Rahim akan menyampaikan doa-doanya, kita ngikutin aja ya Bunda. Robbana, Robbana, gitu ikutin aja. Allahumma, Allahumma, inni, as'aluka, ridhoka, wal jannah. Ikutin aja kita. Ya, insya Allah. Jadi kita kan rombongannya juga kecil, ya. Kita nggak nyampe 25 orang. Jadi artinya lebih, insya Allah akan lebih dekat jaraknya, ya. Nah, setelah itu terus sampai dengan 7 putaran. Setelah 7 putaran ini nanti ayah bunda kita geser, kita keluar dari lingkaran tawaf. Nah, untuk diketahui ayah bunda, pada saat kita bertawaf itu harus dalam keadaan bersuci. Artinya ayah bunda harus dalam keadaan berwudu. Terus gimana bun? Kalau misalkan baru putaran kedua, terus kepengen buang angin, alias kan kentut, jepit bun. Kalau bisa dijepit, ayah jepit ya. Kalau masih bisa, enggak dia udah dijepit, dia keluar juga. Ya udah, berarti ayah bunda batal. Kalau udah batal, buru-buru lapor ke saya atau ke Ustadz. Ustadz, maaf, saya tadi kentut. Udah, wudu dulu, keluar dulu dari rombongan putaran itu keluar. Waduh, ngambil wudu jauh, mesti keluar haram. Jauh, udah kita pakai ini aja. Ayah bunda nih, kita pakai beginian. Kalau ayah bunda punya bekas ini di rumah, boleh dipakai juga. Nanti diisi air, kita wudhu darurat aja. Ya, kita keluar dulu dari putaran, kita wudhu darurat. Kalau wudhu darurat itu hanya 4 anggota badan yang wajib kita basuh. Yang pertama adalah muka, nggak usah ke kumur, nggak usah. Yang pertama muka, lalu yang kedua adalah tangan kanan kiri, lalu yang keempat adalah ini. Ya, lalu yang keempat adalah kaki. Untuk bunda, kaki kalaupun memang kondisinya tidak bisa dibuka, nggak usah buka, kan kita masih dalam keadaan ihram. Kita nggak boleh kelihatan aurat kita tuh, kaki kan kalau dibuka jadi kelihatan auratnya. Di atas kos kaki aja, apa gitu. Sebagai kita sudah membasuh kaki, udah kelar, masuk lagi ke rombongan, cari tuh wanita yang ada, cari. Nah, kalaupun ayah bunda udah selesai wudhu, terus masuk lagi ketinggalan, tadi di putaran keberapa? 2 apa 3? Lupa. Jangan ambil 2-nya kalau lupa. Jangan ambil 3-nya kalau lupa, tapi ambil 2-nya. Takutnya ketika lagi muter gitu belum sempurna putaran keduanya. Jadi ayah bunda kalau menemui hal seperti itu, hitungnya dari 2, 3 terus aja. Pasti nanti yang rombongan yang tidak batal akan lebih duluan, pasti kita tungguin. Makanya ayah bunda sekali lagi telepon. Ya, HP itu kudu aktif. Jadi kalau apa-apa kita pasti informasi kita telepon tuh ayah bunda. Ya, itu. Nah, jadi posisinya kalau misalkan memang batal, keluar dari rombongan, nggak usah keluar haram, karena jauh sekali wudhu keluar, jadi pakai ini aja. Nanti isi pakai air zam-zam aja nggak apa-apa pun, air zam-zamnya isi. Nanti disemprot-semprot, buka gitu, semprot lagi. Itu kan cepet ya, nggak nyampe 1 menit kayaknya kita wudhu kalau begitu. Jadi kayaknya cepet langsung bisa masuk lagi ke rombongan, begitu. Oke?
Setelah 7 putaran, nanti ayah bunda akan kita bawa sholat dulu nih kita, ya. Sholat di belakang multazam. Nah, ini areal multazam tuh dari Hajar Aswad sampai di pintu Ka'bah. Nah, ini semuanya adalah areal multazam. Jadi nggak mesti harus deket sono. Ke sini juga itu masih areal multazam. Kita sholat nanti 2 rakaat di situ. Kita akan kasih waktu buat ayah bunda untuk bermunajat. Munajat mau minta apa aja di situ silahkan. Karena memang itu tempatnya. Insya Allah Allah akan kabul. Insya Allah Allah akan kabul. Di sini minta ayah bunda. Oke, sunnah tawaf. Sedapat mungkin dikerjakan semua, tetapi jika ada yang tertinggal atau terlupakan tawaf, kita tetap sah. Yang pertama memberi hormat, namanya istiqlam yang tadi saya bilang Bismillahi Allahu Akbar, itu adalah memberi hormat maksudnya kepada Hajar Aswad di setiap awal putaran dengan mengecup Hajar Aswad. Sunnahnya ngecup langsung, tapi kalau jauh nggak mungkin, kita dari jauh aja. Atau mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan lalu dikecup atau melambaikan tangan kanan ke arah Hajar Aswad lalu dikecup sambil berkata Bismillahi Allahu Akbar. Nah tuh ya, jadi sunnahnya itu mengecup langsung, nggak mungkin gitu ya. Atau mengusap, nggak mungkin juga kalau setiap putaran. Makanya boleh kita melambaikan tangan dengan menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Yang kedua, khusus pria, bahu kanan terbuka. Bahu kanan mana kanan? Nih, ini kebuka. Tadi kasih tahu ya cara pakai ihramnya pada saat kita tawaf. Nanti ininya harus dibuka. Dulunya sejarahnya ayah bunda, pada saat tawaf itu Rasul biasa pakai ihramnya itu biasa. Tapi kala itu diejek oleh kaum Quraisy musyrik ya, waktu itu diejek-ejek. Akhirnya Rasul cukup mengasih kode dengan membuka ininya, maksudnya menunjukin bahwa apa itu jangan macam-macam ente gitu. Jadi sejarahnya begitu ya bunda. Jadi kenapa dibuka? Karena waktu itu ada kaum Quraisy yang masih membenci Rasulullah itu mengejek. Simbolnya dibuka supaya maksudnya gitu. Nih bahunya nih kan gitu, kalau orang laki kan macam-macam sikat ente gitu. Ya baik, namanya ittiba. Ketika ayah membuka bahu kanan. Yang ketiga khusus untuk laki-laki, berlari kecil pada 3 putaran pertama ketika tawaf yang pertama kali saja. Ini mah nggak usah ya, kalau lari repot banget di sini kita. Lalu yang keempat, mengucapkan doa, pujian kepada Allah dan salawat bagi Nabi. Kita bebas membaca apa saja yang kita mampu, yang tadi saya bilang. Cuman bisanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, nggak apa-apa. Bisanya Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Bisanya cuman qul huwallahu ahad, nggak apa-apa, baca juga di situ nggak apa-apa. Gitu ya. Lalu yang kelima, mengusap rukun yamani atau melambaikan tangan. Yang tadi itu yang ketika bacaan kita berubah, Robbana atina fid dunya, itu boleh pegang, boleh juga dari jauh aja nggak apa-apa. Ya, oke. Ini adalah sunnah-sunnah pada saat kita tawaf. Nah, yang keenam, membaca Robbana atina yang tadi saya sampaikan ketika sudah nyampe di rukun yamani. Lalu selesai 7 putaran sholat sunnah, tadi sudah saya sampaikan 2 rakaat di sekitar makom Ibrahim dan juga multazam. Nah itu disunahkan dengan membaca, untuk rakaat pertama membaca suratul Fatihah dengan Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca suratul Fatihah dengan Al-Ikhlas. Ya. Lalu berdoa. Nah tadi yang saya bilang dikasih waktu entar ayah bunda buat berdoa, bermunajat kepada Allah di sini. Yang ke-9, minum air zam-zam. Nah, kita sekarang berada di Sya'i. Sya'i itu adalah perjalanan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ini adalah kisah sejarah dari Ibunda Siti Hajar yang tak kala itu sedang mencari air untuk kebutuhan dirinya dan anaknya. Yang baru masih kecil, Ismail kecil, ditinggal oleh ayahnya Nabi Ibrahim karena memang perintah Allah. Bayangin bunda, pengen punya anak berpuluh-puluh tahun, kepengin punya anak, sekalinya dikasih sama Allah, dikasih ujian. Tetap udah punya anak, kamu tinggal tuh istri kamu sama anak kamu di tempat yang gersang. Dulu namanya Mekah itu Bakkah.
lalu berubah namanya menjadi Mekah. Nah, Syai ini adalah pelajaran sejarah yang disampaikan oleh Ibunda Siti Hajar tak kalah mencari air. Ya, lari beliau dari Sofa, lari lagi ke Marwah, cari air dari jauh melihat Fata Morgana. Oh, ada air, dari kejauhan ada air, pas dideketin nggak ada airnya, terus tanpa lelah sampai tak terkira sudah sampai di 7 kali bolak-balik nggak berhasil dapetin air. Bunda boleh nanya nggak? Monggo. Nanti dari mulai apa tadi tahu sampai ini kita waktunya 1 hari penuh atau harinya berbeda itu ya? 1 hari yang sama. Oh semuanya nanti? Yes, Oh, insya jadi, Allah perjalanan kalau kita mulai dari masuk Masjidil Haram sampai dengan selesai mengerjakan rukun sampai dengan itu hanya butuh waktu 2-3 jam aja ya. berarti kita sudah selesai semua tuh ya? Yes. Kalau ditunda repot, kita harus jaga ihramnya lebih panjang, gitu ya. Jadi antara tawaf dengan sa'i terus berkesinambungan ayah, terus gitu ya, paralel dia terus jalan gitu ya. Oke, sa'i dari Sofa Bukit Marwah 1. Kak Hari boleh lanjut dulu biar jelas. Yuk, next. Oke, ini gambaran Sofa dan Marwah ayah bunda ya. Sofa ada di sini, memulai startnya kita dari Sofa. Nanti Ustadz akan membawa kita dulu berdoa dulu menghadap ke Ka'bah. Kita berdoa sama-sama di situ, setelah itu kita akan mulai. Nah, mulai dari Sofa ke Marwah itu 1 putaran. Dari Marwah ke Sofa, putaran kedua. Begitu juga Sofa ke Marwah terus sampai dengan bolak-balik sampai dengan 7. Jangan ngitungnya gini ya. Sofa, Marwah, Sofa 1, Sofa, Marwah, Sofa 2. Ya Allah, ini kaki kayaknya mau copot rasanya kalau gitu ngitungnya ya. Jadi cukup Sofa, Marwah 1, Marwah, Sofa 2, Sofa, Marwah 3, Marwah, Sofa 4, Sofa, Marwah 5, Marwah, Sofa 6, Sofa, Marwah 7. Kelar. Udah jangan kerajinan. Pengen lebih afdol deh kita muter aja jangan ya Allah tuh kaki rasanya udah mau copot itu bunda ya. Oke, seperti ini nanti posisinya kalau yang buat naik kursi roda itu nanti ada posisinya di tengah. Nah sementara kalau kita yang berjalan kaki kita akan berputar seperti ini. Oke, startnya dari Sofa ya, lalu kita berdoa menghadap Ka'bah yang tadi saya sampaikan dalam keadaan suci. Kalau memang kita masih suci, artinya masih bisa. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Berjalan kaki. Nah, berjalan kaki kita tuh rame-rame di sini, ya. Lalu berlari kecil pada saat tadi ada Kak, balik lagi dulu Kak. Nah, ini ada pilar hijau, enggak Kak yang tadi? Nah, ini yang hijau. Nanti untuk laki-laki sunahnya lari kecil. Ya, Robbik fir, warham, wa'fu, watakarrom gitu. Nah kita yang ibu-ibu gak usah ikut lari, gak usah. Bapak-bapaknya terserahnya gini, larinya gak usah lari maraton ya, gak usah. Akunya terus gitu, gak usah ya. Lari kecil aja gini, buat syarat aja. Robbik fir, warham, wa'fu, watakarrom, watazawwaz gitu. Ya, yang ibu-ibu kita jalan aja biasa. Ntar udah lewat dari pilar hijau ini, jalannya biasa lagi, gitu. Ya, kalau sa'i ini tempatnya lebih luas, ya insya Allah kita nggak akan ketinggalan sama rombongan dan kita bisa atur nanti waktu jalannya. Kalau misalkan ada jamaah yang jalannya agak ini kita bantu, ya. Oke, ini sa'i. Setelah selesai sa'i, kita nanti akan berakhir di Bukit Marwah. Nah nanti di Marwah itu kita berdoa lagi, menghadap ke Ka'bah lagi, minta munajat lagi di situ. Ya Allah, alhamdulillah kelar nih sa'i. Setelah kelar sa'i, lanjut dulu Kak Hari. Next. Tadi Bunda masih ada. Nah oke, di sini dulu. Memperbanyak zikir, menahan pandangan, menjaga lidah. Tuh tadi nggak boleh rafas, nggak boleh fusuk, nggak boleh jidal di sini. Menahan pandangan. Melihat Arab gede banget, masya Allah tuh Arab gede banget gitu, nggak usah. Pokoknya kalau melihat hal-hal yang menurut kita aneh, nggak usah diucap ya bundaku.
Ayah nggak usah diucap ya. Udah istighfar aja kita, istighfar. Kalau melihat yang aneh, ya, melihat yang aneh, masya Allah deh. Emang orang Indonesia kan kecil-kecil gitu. Iya ya. Ada lagi Bunda. Enggak. Kalau bisa sih misalnya tadi lari-lari, nah itu sejarahnya kenapa seperti itu gitu ya? Sejarah yang bisa ceritakan. Baik. Baru kita bisa tahu ya, Baik. bisa tahu ya. Yes. Jadi nanti saya cerita sejarahnya nanti ya, biar saya selesaikan dulu ya. Nah, artinya di menahan pandangan dan menjaga lidah ini kudu kita jaga, karena kita masih dalam keadaan ihram. Betul? Sa'i itu masih dalam keadaan ihram. Lalu yang selanjutnya, tidak boleh menyakiti orang lain. Misalkan lagi lari karena pengen cepet, disikut gitu orang, nggak boleh. Begitu juga ketika ayah bunda nanti kepengen berjuang untuk ke Hajar Aswad. Yang mampu silahkan, tapi kalau memang nggak mampu nggak usah. Kalau banyak mudorotnya, masya Allah Bu, di situ emang laki sama perempuan kan kita nyampur untuk dapat Hajar Aswad. Kalau memang belum mampu nggak usah dipaksain. Saya masya Allah Bun, cuman sekali udah berkali-kali ke sono nyium Hajar Aswad, udah kayaknya mau mati rasanya gitu ke situ. Beneran ayah bunda, kalau sendiri mah ampun. Kalau mesti berdua, rame-rame juga kagak bisa kalau ke situ. Bawa rombongan gitu, awas wanita mau lewat, minggir gitu, nggak bisa gitu. Minimal berdua. Jadi ada yang ngejagain, ada yang ini. Sebaiknya gitu. Jadi masya Allah ya, tidak menutup kemungkinan ya laki-laki bisa, yang perempuan juga bisa, atau sebaliknya perempuannya bisa, laki juga nggak bisa malah. Mungkin saya punya trik untuk ayah, untuk para ayah. Jadi mulai dari rukun Yamani itu udah mulai merapat ke Kiswah, ke Ka'bah. Dikit, maju dikit sampai itu baru di dekat Hajar Aswad. Ya, jadi jangan langsung memotong gitu. Kalau memotong kepelanting gitu. Jadi saya juga waktu itu saya ditolong juga sama Ustadz dari Makassar. Saya nggak tahu itu mungkin Allah kasih rezeki buat saya. Saya ditawarin, Bu Haji mau ke Hajar Aswad, mau, saya bilang. Ya udah cuman berdua, masya Allah kaki saya nggak nempak tanah, ayah bunda. Kayak apa tuh kalau kaki nggak nempak tanah ya? Kayak mau medi. Ya, maksudnya apa, saking nggak ininya, kaki saya nggak nempak ke ini, jadi dipegang gitu sama Ustadz. Udah baca, kayaknya saya merasa lama banget di situ, padahal mungkin cuma sebentar. Karena saya ingat saya masih baca suratul Fatihah di Hajar Aswad itu. Perasaan saya lama, padahal nggak cepet, udah jangan lama-lama langsung. Masya Allah, udah langsung pala kita digitu-gituin dia pun. Ya, tetapi kalau mampu, ya, tapi kalau enggak juga jangan, ya, karena itu sunnah. Ya, kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Tahallul. Nah, ini urutan rukun yang keempat. Tahallul berarti mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan ihram. Dicukur nanti tuh. Nah, buat ayah sebaiknya nanti akan dicukur kepada orang yang sudah melakukan tahallul. Kita nggak boleh nyukur sendiri. Cukur aja dicukur gitu, enggak. Kita harus mencari orang yang sudah di tahallul. Tolong diguntingkan, nanti setelah itu estafet kepada yang lain. Begitu. Nyukurnya juga untuk di umroh yang pertama ini sebaiknya buat laki-laki cukur sedikit aja. Nanti kalau mau digundul gitu ya, dibotak gitu, itu nanti setelah umroh yang kedua. Kalau umroh pertama udah dibotak, ntar umroh kedua nyukur apaan? Gitu ya. Ya, tahallul ini tandanya adalah menggunting 3 lembar minimal, selebihnya tak terhinggap ya. Oke. Untuk laki-laki hendaknya dicukur habis tuh, untuk laki-laki. Dan untuk perempuan adalah 1 ruas jari, jadi segini aja, dikit. Nah, dalam nanti menggunting juga, mohon maaf, ibu-ibu nggak usah langsung nih, dikeluarin nih rambutnya, nggak usah. Nanti biar yang gunting masuk ke dalam jilbabnya. Jadi karena masih dalam keadaan ihram tuh, kita harus masih jaga auratnya. Nah, udah kelar tahallul maka tertiblah kita menyelesaikan rukunnya, mulai dari ihram, tawaf, sa'i, lalu tahallul. Yang kelima adalah tertib. Kelar. Udah kayak begitu, udah boleh lagi tuh larangan-larangan tadi udah gugur tuh. Ya.
bunda sama ayah udah boleh pegang-pegangan, udah boleh sama istri, ya. Kalau ayah hapus nggak boleh pegang, mau pegang siapa ya? Kita udah boleh lagi melakukan hal-hal itu yang tadinya dilarang menjadi halal kembali. Itu setelah kita melakukan tahallul dan tertib. Nah setelah itu kita balik ke hotel, udah boleh mandi, udah boleh dan sebagainya. Mungkin saya ingin sampaikan kepada bunda-bunda wabil khusus, walaupun kita sesama perempuan kita muhrim, ya, dalam keadaan ihram mohon maaf jangan buka jilbab di kamar, langsung dibuka begitu, jangan, kita masih dalam keadaan ihram. Jadi kalau mau buka jilbab mendingan masuk ke dalam kamar mandi, ya, nanti udah di dalam kamar mandi kita pakai lepas kaos kaki dan kita pakai lagi kaos kakinya setelah berwudu di kamar mandi. Karena kenapa? Sesama perempuan pun kita harus jaga aurat kita ketika dalam keadaan berihram. Gitu. Kalau udah selesai, udah tadi itu udah prosesnya kelar, yang 5 rukun tadi itu udah boleh kita, gitu ya, insya Allah. Oke, selanjutnya setelah tahallul tahari. Nah ini rangkaiannya, sebentar Kak, balik dulu sebentar. Nggak apa-apa. Nah ini ya, berihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah inilah rangkaian dari rukun umroh yang akan kita jalankan di kota Mekah, wabil khusus di Masjidil Haram. Nah seperti ini. Ayo bunda nggak usah nyatet-nyatet, nggak usah foto, nanti saya kasih ini di grup, ya, buat baca-baca nanti gitu ya. Kesian kalau foto ntar memorinya penuh, ya. Oke.